bukan soal dendam masa lalu, tapi kan kita dendam kepada kejahatan masa lalu, ya itu harus dihukum. Kemudian setelah itu ya terserah presiden lah mau memaafkan atau mau apa, tetapi hukum itu tetap harus ditegakkan. Jadi nggak bisa dianggap ya hormatilah kita kan Jokowi sudah berjasa bikin infrastruktur. Tapi kan kalau kita lihat, kalau kita hormati dia sebagai membangun infrastruktur, kita tahu kan itu sekitar 2.000 triliun habis. Infrastruktur ada manfaatnya nggak? Kalau manfaatnya besar sih nggak ada masalah, kita kemudian berterima kasih. Kayak contoh misalnya Belanda dulu meninggalkan jalan 1.000 kilometer ya, hanya Panalukan itu kan infrastruktur. Nah, sebagian orang tua kita kan dulu pernah berterima kasih karena memberikan jalan. Tapi kan itu cara yang menurut saya sih melanggar prinsip etika. Mau sama penjahat kita harus menghormati hanya karena meninggalkan itu. Nah, saya punya cerita Mas Eko soal itu. Gimana, Bang? Jadi dulu itu ada, ini kisah nyata nih teman saya waktu saya masih di Antv tahun 90-an. Oke. Jadi habis gajian, dia tinggalnya di Bekasi. Nah, untuk pulang itu dia harus berhenti dulu di halte UKI untuk cari angkot ke Bekasi kan. Suatu ketika habis gajian itu dia ditodong sama di halte UKI itu. Dompetnya diambil, kemudian uangnya diambil semua, kemudian disisain dimasukin lagi 25.000. Dikasihin dompetnya. Tahu apa teman saya itu namanya Yamin, dia pasti dengar. Dia bilang, dia cerita Pak Adi, saya kemarin dirampok, tapi perampoknya baik. Bayangin tuh. Dia perampoknya baik hanya karena memberikan ongkos transportasi pulang. Nah, inilah mental bangsa ini pada perampok yang sudah memberikan kita hanya karena berbaik sedikit, karena tidak melukai kita berterima kasih. Ini perampoknya baik. Ini kan ya apa sih, idiot lah. Padahal kezalimannya luar biasa gitu ya. Luar biasa. Nah, itu juga terjadi itu kalau menganggap bahwa kita harus berterima kasih kepada pemimpin yang lama. Kalau baiknya nggak ada apa-apa sih, Mas. Tapi kalau meninggalkan kejahatan dan meninggalkan risiko yang sampai hari ini. Jadi dampak kerusakan yang ditinggalkan oleh Joko Widodo ini tidak akan selesai sampai 20 tahun. Bayangkan, orang miskin 193 juta, 194 juta. Bagaimana mengentaskannya? Nah, untuk mengentaskannya itu kan kemarin di Rusia kan Presiden kita Pak Prabowo bilang bahwa kita dientaskan karena kekayaan kita itu dikuasai oleh para Taipan, bekerja sama dengan para pejabat yang jahat, kemudian di backup oleh para politisi. Mereka pegang kendali undang-undang segala macam itu. Sehingga kalau kita nggak bisa melewati batas kemiskinan itu karena kekayaan sudah mereka kuasai. Nah, bayangkan kalau tidak ada rule of law, hukum tidak ditegakkan, ya yang 100 orang yang para oligarki ini kan makin berkuasa. Contohnya, bagaimana oligarki makin kuat dan kita makin tidak bisa lawan. Yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman di PIK 2 itu, itu kan secara terang-terangan melakukan pelanggaran. Presiden pernah memerintahkan untuk bongkar pagar laut, ternyata dibangun lagi. Berani dia Presiden. Cinting kan? Iya. Terus bagaimana kita mau melakukan perlawanan kalau negara tidak membantu oleh rakyat, malah ikut membiarkan kekuasaan. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang kaya, rakyat tidak akan pernah bisa menang. Karena mereka di backup oleh negara. Iya, Bang. Nah, tapi yang menarik adalah ketika kita melihat hukum baru kita dalam 1 dekade terakhir ini yang disebutkan no viral, no justice katanya. Jadi semakin masyarakat nge-tweet, posting dan seterusnya, maka dampaknya itu semakin besar. Apakah itu juga berlaku untuk pengadilan untuk Jokowi ini? Kalau tidak ada misalkan, oh ya karena dorongan rakyatnya nggak terlalu kuat misalkan. Apakah begitu, Bang? Nah, ini kan pandangan sikap yang salah dari para penegak hukum ya. Kalau tidak viral, dia tidak mau turun tangan. Karena kalau viral kan dia merasa malu tuh. Iya. Padahal dampaknya sedikit kecil nih. Hanya misalnya orang yang arogan di jalan, itu kan tidak berdampak. Nah, mereka ini kan hanya memikirkan dirinya aja. Kalau tidak ditindak nanti korsu malu nih, akhirnya tidak tindakan.
tidak pernah berpikir bahwa ini untuk rakyat. Bahwa Ah, kalau hal itu dilakukan akan membuat jera yang lain. Nah, maksudnya kan kenapa bolak-balik saya bilang hukum itu tampak tegas kalau bisa menghukum orang kuat yang melanggar hmm, pas undang-undang. hmm, Kalau yang kecil-kecil yang dihukum tidak akan berdampak. Nah, ini penting karena terutama untuk kasus Joko Widodo ini. Karena sudah hmm. menghancurkan moral dan martabat bangsa di dunia internasional, ya, bukan main-main. Iya, iya, iya. Dulu Pak Harto tidak sampai kerusakan tidak sebesar ini. Hmm. Orang masih 32 percaya tahun. ada, ya, orang masih percaya ada orde reformasi itu lebih benar sehingga orang ada investasi lagi kan itu. Nah, Hmm. hari ini tuh nggak ada. Setelah Jokowi Oke. diganti itu jejak, nggak ada garis batas bahwa ini ada orde yang baru, ada pemerintahan baru, ada hukum baru, itu nggak kelihatan. Padahal di seluruh dunia ini kalau ada pergantian kekuasaan itu berarti ada hukum baru, selalu Oke. itu. Nah, memang bisa ada kesan kita dendam kepada pemerintah masa lalu. Menurut saya sih ini harus dibudayakan, bagus juga. Jadi Hmm. kalau misalnya Bang Saiful saya gantikan, saya Hmm. cari korek-korek nih kesalahan Bang Saiful, itu nggak ada masalah juga, nggak apa-apa juga. Sehingga nanti saya Hmm. kan harus hati-hati nih. Nanti Ya, kalau aku sudah berkuasa, nanti dikorek-korek juga. Nah, sehingga dengan demikian setiap penguasa itu sangat berhati-hati. oke. Nah, Baik, Bang. Nah, jadi Bang, ini beberapa pertanyaan saya sebelumnya itu bagaimana jika Jokowi tidak diadili, bagaimana jika Jokowi tidak diadili. Nah, sekarang jika diadili, kemudian terbukti di pengadilan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan harus dihukum, ini eh, berandai-andai aja barangkali Bang, kira-kira kalau di penjara itu di mana itu Bang paling tepat nih buat Pak Jokowi ini? Ada nggak memang gitu? dulu ada, kalau Sukamiskin dulu Soekarno pernah di penjara di Sukamiskin, tapi kan zaman Iya, Belanda sih. betul. Nah, presiden yang lain kan kita belum pernah ada petinggi-petinggi. Nah, ada juga kita simbol Nusa Kambangan, kan ada yang paling Hmm. keras itu. Nah, tapi menurut saya untuk Joko Widodo ini, saya punya tempat yang bagus, yang pas dari Oh, sisilah dari universitas, yaitu di Lapas Cebongan di Sleman. Lapas Cebongan. Cebongan Itu di namanya Sleman, Cebongan, Bang? ya di daerah kawasan Yogyakarta, ini namanya Cebongan itu. Kalau lapas itu lembaga pemasyarakatan itu di desa Cebongan itu. Oh, nama daerah. Nah, nah, sehingga waktu saya ingat itu, dulu ada kasus itu, ada kasus dengan desa oleh Kopassus itu, jadi terkenal Cebongan ini. Kejadiannya Hmm, bagus. hmm. Nah, saya teringat Cebongan ini kan Joko Widodo ini kan kebetulan juga dianggap Raja Cebong. Jadi Iya. saya berpikir nih, Tuhan ini sudah menyiapkan tempatnya sebetulnya nih. Oke. Tinggal tinggal kita nih umat manusia ini melaksanakan yang sudah digariskan Tuhan apa enggak nih itu. Hmm, Jadi hmm, hmm. Cebongan itu, jadi kan tepat nih. Jadi kita nggak usah pusing-pusing gimana penjara, tinggal dibenahin aja di situ. Tapi tempatnya kan udah pas nih. Jadi Joko Widodo karena diadili terbukti melakukan pelanggaran, kemudian difonis dihukum di penjara Cebongan. Orang sudah Oke. langsung ingat sih, ini Raja Cebong ada di situ. Di Itu Bang Saiful. di Sleman, Bang ya.